Informasi yang disediakan oleh JTWC kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 04B terletak 1137 km barat daya kota Ho Chi Minh, Vietnam, dan telah bergerak ke arah barat dengan kecepatan 13 km per jam, 7 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 4,9 meter, 16 kaki. Pusat sirkulasi tingkat rendah yang berkaitan dengan 04B telah bergerak ke arah barat selama 12 jam terakhir, dan diperkirakan akan terus demikian selama 12 jam ke depan. Pendaratan di sebelah utara Langsa, Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Lintasan setelah 12 jam menjadi sangat tidak pasti karena ketidakpastian tentang bagaimana pusat sirkulasi tingkat rendah akan berinteraksi dengan fitur medan terjal dan tinggi di Sumatera Utara dan fakta bahwa wilayah ini belum pernah mengalami dampak TC secara langsung sebelumnya. Jadi tidak ada data yang mendukung bagaimana pusaran akan bergerak saat melintasi fitur medan. GFS melompati pusaran tingkat menengah ke sisi Samudra Hindia, Sumatera, dan kemudian mengembangkannya kembali. Sementara ECMWF menjaga pusat sirkulasi tingkat rendah di sisi timur Sumatera sepanjang seluruh periode perakiraan. Kurang dari konsensusnya adalah bahwa sistem akan bergerak ke arah barat menuju garis punggung gunung, lalu berbelok tajam ke tenggara sepanjang garis punggung gunung. Sementara terus melemah terutama karena efek gesekan dan pemisahan pusaran yang disebabkan oleh medan. Disipasi di pegunungan diperkirakan terjadi dalam 36 jam ke depan. Pemulihan sistem di Samudra Hindia dalam 36 jam mungkin terjadi, tetapi saat ini, hal tersebut dianggap sebagai skenario yang kecil kemungkinannya. Panduan model deterministik tersebar luas, dengan sedikit atau tanpa kesepakatan antara berbagai model konsensus. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ECMWF, ECEPS, dan ECIFS melacak sistem ke arah tenggara sejak awal perakiraan, sehingga sistem tetap berada di atas Selat Malaka selama beberapa hari ke depan. Sementara itu GFS, NAVGEM, GEFS melompati pusaran ke Samudra Hindia, mengembangkannya kembali, lalu menyeberang kembali ke timur, akhirnya melintasi Sumatera lagi dan mendarat di Malaysia bagian barat sekitar hari kelima. Panduan ansambel multimodel menunjukkan jalur yang sangat mirip dengan perakiraan JTWC dan menyediakan setidaknya beberapa tingkat keyakinan dalam jalur perakiraan, yang ditempatkan di dekat rata-rata konsensus dengan keyakinan rendah. Panduan intensitas menunjukkan tren datar atau sedikit melemah selama 12 jam berikutnya, diikuti oleh pelemahan yang lebih signifikan setelahnya, meskipun model yang melacak sistem ke Samudra Hindia menunjukkan penguatan kembali. Secara keseluruhan, perakiraan JTWC paling konsisten dengan solusi HWRF, meskipun keyakinannya rendah. Peringatan nomor 2, informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.